Hai guys, selamat pagi, selamat datang di channel Sumijaya Farm. Di sini kita akan membahas segala sesuatu tentang peternakan, terutama peternakan sapi. Nah, peternakan ini berada di lokasi Dusun Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi, kita udah sampai di lokasi Sumijaya Farm. Di sini rekan kita akan berbincang-bincang dengan anak kandang Sumijaya Farm, yaitu Mas Denny. Breedingnya ini nanti sampean, terus untuk yang tadi yang ini untuk yang Mbak Ade juga. Nanti Mbak Adenya dua itu aja. Iya, dua itu. Terus untuk yang pembibitan itu mungkin apa aja Mas? Ya untuk sampean lah istilahnya tugasnya. Untuk pembibitan tugasnya yang pertama yaitu pengecekan birahi. Jadi birahi sapi itu terjadi setiap 21 hari sekali, Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi dia tidak setiap hari birahi. Ada siklusnya, setiap 21 hari dia birahi. Tapi sebelum birahi itu dia ada 3 fase istilahnya. Pre-estrus itu hari ke-18 sampai 21. Estrus, pre-estrus itu dia sebelum birahi. Ada tanda-tandanya. Oh gitu. Iya. 18 sampai 21, terus 21 sampai 22 dia birahi. Terus setelah itu dia ada di estrus, dia setelah estrus, setelah birahi itu ada biasanya dia ada fase setelah birahi, nafsu makannya mulai ini lagi. Iya, mulai baik lagi. Terus Gitu. habis Habis itu dia kosong. kosong ya? Ya, habis itu dia kosong. Terus ini kan sudah lahir ya? Sudah lahir. Sudah lahir. Terus untuk hamil lagi itu berapa bulan? Untuk hamil lagi itu kalau di istilah peternakan disebut calving interval, Pak. Oh, ya. Jadi dalam calving interval itu biasanya dalam 3 bulan. Jadi gini, kita treatment dulu. Ya. Setelah dia lahir, kita tunggu sampai umur sebulan. Ya. Umur sebulan masuk obat cacing, sama kita treatment. Oh, dikasih obat cacing. Betul. Oh, terus? Indukan sama pendetanya umur 1 bulan dikasih obat itu. cacing. Setelah itu tetap disupport sama kalsium, Pak, sama premik istilahnya di kita. Itu untuk supaya menunjang dia birahi. Dan setelah pendetnya biasanya umur 2 bulan dia sudah mulai birahi lagi, Pak. Oh. Tapi belum boleh dikawin. Iya. Soalnya birahi pertama, dan biasanya kita kawin di periode kedua. Jadi di periode kedua berarti kurang lebih 3 bulan, Pak. Pendetan umur 3 bulan biasanya dia sudah mulai minta kawin lagi. Oh, gitu. Terus kawinnya itu langsung sama pejantannya apa suntik? Dulu kita punya pejantan, Pak, 2 di situ. Ya. Namanya Bagong sama Marlboro, Pak. 2 itu terus dirasa kurang efektif, jadi kita pakai IB, Pak. Kebetulan untuk IB kita sudah order sapi jenis sendiri, Pak. Ya. Kita punya semen dari Spanyol. Iya, katanya seperti itu. Iya. Spanyol. Namanya Galician Blonde. Oh. Galician Blonde. Betul. Terus itu sudah ditancapkan ke mana? Yang mana? Sudah 4 ekor. Yang mana? Mulai 012, Brangus, sama satu lagi 025, sama satu lagi 017. Berarti itu hamil semua itu? Sudah di IB. Jadi setelah belum terbukti hamilnya, masih belum. Belum. Jadi setelah di IB itu kan dia sudah dikawin, sudah bercampur. Nanti kita setiap 21 hari kita cek lagi, Pak. Kalau dia birahi berarti tidak jadi. Tapi ketika dia tidak birahi berarti ada potensi dia hamil. Bunting istilahnya kalau di hewan. Oh, bunting ya. Iya. Nah, kalau itu istilahnya kalau itu biasanya pasti berhasil apa masih ini ya, masih perkiraan aja. Biasanya untuk memastikan kita ada palpasi rektal kita dirogoh, dicek ada pertumbuhan tidak di dalamnya. Itu yang ngecek dokter hewannya? Tetap dokter. Bukan sampean ya, Bukan. berarti ya. Terus habis juga ya untuk itunya mungkin untuk ini berarti yang betina
Banyak ini mas. Betina total 36 ekor, Ya. Yang jantan. yang jantan 10 ekor. 46, pedetannya 7. Berarti yang untuk yang Spanyol ini masih belum ya? Masih belum. Masih belum. Masih belum. Terus katanya mau datang dari mana? Kemarin itu saya tanya ke Pak Enggarnya mau datang sapi dari luar negeri. Sapi apa itu? Sapi ini, sapi galas ya? Iya. Bukan. Sapi yang Spanyol itu. Iya, sapi yang Spanyol itu. Itu kapan datangnya? Sudah datang Pak, Sudah datang. sudah. Terus di mana? Sapinya, Iya. kita beli semennya Pak, Oh, bibitnya. bibitnya. Iya. Oh. Sudah lihat di kantor ada tabung di situ. Oh iya. Nah itu, Oh. itu semennya. Jadi semen itu sperma beku, sperma yang dibekukan terus dia Ya. dikemas dalam straw istilah, Ah, begitu. Masukannya itu dimasukkan pakai tangan atau Enggak, ada, alat kan ya? iya ada kayak kayak suntik tapi namanya gun. Dia di gun, besar? Oh, berarti Kecil, berarti kecil segini. Dimasukkan di ini ya? di vulvanya, Iya, vulvanya. vulvanya dimasukkan lalu diinjek kayak Push semacam gitu di ya? push, iya, Oh. pakai gun Pak. Kalau dari pejantannya sendiri nggak bisa. Kurang maksimal. Eh, bisa dibilang harus gimana ya Pak? Ada yang jadi juga, tapi kayaknya 10 banding 100 banding 10 mungkin ya. mungkin untuk perbandingannya sih, 1:10. iya. Soalnya kita kan nggak tahu kualitas sperma dari si pejantan sendiri, apakah kondisinya dia stres, apakah dia kondisinya seperti apa. Kan harus kondisinya dia harus benar-benar fit. Dan kadang kita kan tidak terlalu kondisinya seperti apa, gitu Pak. Jadi mungkin lebih efektif ketika diinseminasi buatan selesai gitu. Oh, jadi selama ini untuk buatan semua ya? Ya, tapi ada satu yang jadi Pak, itu PO itu anaknya Bagong yang di depan sana, sapi semental. Yang mana? Yang putih. Yang putih. Oh, berarti anaknya yang sapi Yang besar itu? iya yang besar. Wow. Nah, itu nanti mungkin jadinya gimana itu? Soalnya kan itu enggak bibitan, kan? Enggak. sapi anu kan sapi Jenis beda apa tapi- ini? Jenis apa? Jenis limosin. Limosin. Oh iya. Kalau ini simental. Oh, ini simental. Ini simental. kalau- yang putih. PO Pak, peranakan unggul. Oh, peranakan. Betul. Kalau yang hitam. Brangus. Brangus itu persilangan dari Brahman sama Angus. Angus Aberdeen dari Inggris Pak. Oh, dari ini. Iya. Jadi Brahman itu sapi lokal, dengan harapan ketika ada Brahman itu sapi Asia, lebih tepatnya sapi tropis, ketika disilangkan dengan sapi luar, itu akan ada gen 50% Iya. tropis dan 50% subtropis. Biasanya dia lebih tahan penyakit, satu, pertumbuhan lebih cepat. Begitu, dengan harapan seperti itu. Soalnya Tapi ketika selama ini nggak ada istilahnya untuk rakit ada ada. Enggak, maksudnya yang ini yang hitam ini yang hitam enggak Pak? pernah Enggak pernah. nggak pernah kan? Enggak pernah. Jadi ya intinya seperti itu tadi Iya, ya. seperti itu. Ya. Yang diharapkan seperti itu. Soalnya kalau memang sapi murni dari sana Iya. ke sini biasanya dia agak kesulitan, lebih susah tumbuh, iya. Meskipun dia datangnya besar Pak ya, dia tumbuhnya lebih susah itu yang pertama, dan yang kedua nggak tahan terhadap cuaca di sini. Panas. Betul. Panas soalnya kan ya. Ada satu peternakan dia ternak sapi Belgian Blue. Nah, Sapi Belgian Blue dia itu harus pakai blower dan benar-benar dikondisikan dalam suhu tertentu Pak ruangannya. Jadi tidak di alam Pak, seperti ini. kalau ini sekarang saya tanya, kan biasanya petani itu kan punya sapi, Iya. itu kandangnya itu harusnya gimana? Intinya kan kalau orang petani kan pastinya kandangnya itu pasti di rumah, Iya. di dalam rumah. Itu bagus apa enggak? Yang penting memenuhi syarat Pak. Ya. Kandang yang baik itu yang pertama dia bersih, kering, dia ada ventilasi yang cukup, ventilasi udara maupun cahaya, dan mungkin akan lebih baik ketika pintu masuknya ada di sebelah timur Pak. Kenapa itu? Timur sana. Sana. Iya, Itu akan lebih kenapa? baik. Hah? Kenapa? Kalau Bapak keliling ke kandang, baik kandang ayam maupun kandang, Sapi. terutama kandang ayam Pak ya, Ya. itu dia kebanyakan membujur dari barat ke timur, dan akan lebih bagus ketika pintu masuknya dari timur. Ah, ini kena
matahari mungkin. Betul. Matahari pagi. Dan matahari itu desinfeksi alami, Pak. Oh, Jadi ketika matahari pagi itu selama 1 jam, itu sama dengan desinfeksi dengan desinfektan sama dengan desinfektan kandangnya itu, Pak. Jadi lebih bersih. Bisa dibilang untuk ketika pintu masuk itu biasa sumber pintu masuk penyakit juga, tidak hanya manusianya gitu. Jadi dengan harapan ketika pintu masuk itu ada di timur, itu kena meminimalisir, matahari. betul. Ah. Arahnya ke situ, Pak. Tapi selama ini kan di barat kan. Iya. Dan nantinya buatnya di Em, timur. Mungkin tidak ada. Kalau di sini sih kayaknya tidak ada masalah, Pak ya. Soalnya mungkin ini rominan, Ya, betul. terus ini nanti ke depannya mungkin mungkin ditambah ke sana apa? Nantinya akan ditambah di sini dulu, di sini akan dibuat kandang, terus rencananya di belakang juga dibuat kandang lagi, Pak. Terus untuk kotorannya ini harus dibuat pupuk. Iya, kita buat di belakang pupuknya di belakang. Jadi sampai sendiri sama tim. Iya, saya sama teman-teman buat ini. Jadi kotoran dibawa ke belakang dulu, dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu, setelah kering, kita hampar. Ya, Kita hampar. Iya. Terus kita kasih dolomit. Setelah dikasih dolomit, lalu kita spray dengan fermentor, istilahnya starter bakteri. Ya, Kita semprot seperti itu, terus lapis. Setelah itu kita peram, kita masukkan ke dalam wadah semacam jumbo bag, wadah seperti itu. Lalu kemudian diperam selama sekitar 3 minggu, itu sudah siap, Pak. Jadi bokasi nantinya. Jadi nanti bisa buat pupuknya warga di sini apa pupuk sendiri Jual. dijual Dijual. ya? Iya. Jadi bisa dijual. Betul. Bisa. Profitable, Pak. Iya, soalnya kan gitu itu kan pastinya istilahnya kan kalau nggak gitu kan nggak ada pengeluaran untuk Nggak ada pemasukan. pemasukan. Ya udah, saya terima kasih untuk waktunya. Iya. Sekian konten dari kami, semoga dapat memberikan manfaat dan informasi kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini, serta berikan saran dan kritik di kolom komentar. Bye-bye.